Tuh, udah Ini live. udah masuk. Say hello Pak Dudung. Mana ini kok nggak? Ini luas loh. Oh iya iya. GoPro bukan kamera biasa. Tuh live ya. Ya. Silakan Dudung kalau ada yang mau disampaikan sebagai pembukaan. Saya makan es krim dulu soalnya. Oke silakan. Ya, Kak. Assalamualaikum teman-teman, sahabat semua yang ada di Arab Saudi khususnya. Mungkin soalnya agak keras. Ini akun Lapak Saudia ya. Kita Kurang kembali keras. lagi di akunnya Lapak Saudia. Bisa nggak di-share di grup? Itu udah di-share dulu belum? Oke. Oh, saya share share sendiri. dulu ya, sampai biasa nanti. Nggak bisa dari Pak Dudung. Nggak bisa aja sih sebetulnya. Share ke grup ya. Ya. Diamis bangkit. Sebelah sini aja Pak. Kita Ya, sini nih. nih. Yang ada kaitannya TKI BMI. Udah, oke silakan. Di Udah masuk. belum ini. Nah, saya mau cek dulu ya. Sambil Selamat dulu. ya, selamat Kita makan. berjumpa ya teman-teman. Kita kebetulan saat ini ada di Tarut di Gatif. Tarut ini sebuah pulau ya Pak ya. Sebuah pulau yang masuk dalam wilayah Gatif. Gatif itu berapa jam dari Daman Pak? Setengah jam. Setengah jam. Belum ya, belum keluar ya. Nah, Gatif itu Pasin setengah dulu. jam Pasin dari dulu, Daman. bisa. Sebentar ya, ini saya mau koneksi dulu internetnya dulu. Kebetulan punya saya lagi Bisa menikmati lagi malas internetnya. Raspberry. Iklan dulu. Ini enak banget ya, murah harganya. Itu Ini berapa, Pak? fermentasi dari susu murni, nggak tahu ya, difermentasi, dibekuin gitu. Jadi semacam kayak es krim, tapi asli susu. Jadi bukan gula atau bahan-bahan yang bikin kita gemuk. Tapi susu juga gemuk sih. Sama aja, cuma lebih enak sih. Sehat, natural. Oke, pending pause. Ini udah masuk. habis. Oke, sip. Oke, sip. Sekarang kita udah ready ya. Kita mulai. Ini ada temanya, mungkin temanya temanya hanya ini. Jadi tuh padahal jadi begini ya. Saya tuh kan beberapa kali tuh nemu baca postingan, banyak yang menganjurkan buat kaburan itu katanya nggak perlu dan nggak usah untuk menginstal Tawakalna karena mereka dikhawatirkan nanti malah akan terdeteksi oleh pihak kepolisian dan mungkin akan tertangkap oleh pihak kepolisian. Itu seperti itulah isunya ya, rumornya seperti itu. Itu sebetulnya bagaimana, apakah memang benar demikian atau bagaimana sebetulnya dengan Tawakalna, maka yang kabur akan tertangkap atau ditangkap oleh pihak kepolisian karena kaburan gitu. Itu menurut Pak Jalal itu gimana menurut Pak Jalal komentarnya tentang hal itu? Ada loh, banyak yang menyarankan, dan malah saya satu kali pernah menemukan sebuah video yang di-share itu bilangnya dia posting mengatakan begini, teman-teman, jadi dia itu seolah-olah dia itu sudah menginstal Tawakalna kemudian dia tertangkap oleh pihak kepolisian. Tapi saya ragu sebab antara yang bikin video dan kemudian yang nge-share tuh nggak sama gitu orangnya, atau bagaimana saya nggak begitu paham. Dan ada lagi yang mantan aktivis juga, TKI ya, dia bilang juga seperti itu, menganjurkannya sama seperti itu buat teman-teman yang kaburan tuh agar tidak perlu menginstal Tawakalna. Sebab apa namanya, nanti dikhawatirkan katanya seperti itu. Ini pertanyaan simpelnya, apakah aplikasi Tawakalna bisa mendeteksi keberadaan seseorang dan bisa mengidentifikasi apakah seorang itu legal atau ilegal, begitu? Lebih begini, apakah benar jika kaburan menginstal Tawakalna, itu pertanyaan ya, menginstal Tawakalna dia akan lebih mudah untuk tertangkap oleh pihak kepolisian Yang ilegal yang kaburan. Itu aja pertanyaannya itu. Pertanyaannya seperti itu. Jadi ini saya bukan ahlinya ya, bukan orang pemerintah juga. Menurut rasio lah, menurut komentar. Ini sekedar sharing aja ya, dari sharing dari seorang warga negara yang setiap hari kebetulan saya suka baca berita di media massa lokal di Saudi ya.
kita harus paham sebenarnya ini ya. Tawakalna ini adalah aplikasi untuk mengetahui status kesehatan warga negara Saudi atau warga negara asing ekspatriat seperti kita TKI atau PMI. Jadi dia bukan aplikasi yang dimaksudkan dibuat untuk mengidentifikasi apakah kita legal atau ilegal, enggak. Bukan ya. Dia hanya sekedar untuk memonitoring warga di sini status kesehatannya, apakah dia terserang atau terinfeksi COVID atau enggak, atau tertular atau tidak. Jadi tidak ada hubungannya dengan identitas kita atau status kita sebagai legal atau enggak atau ilegal. Tidak ada hubungannya sama. Karena kita tahu ya, di Saudi ini sekarang ada sekitar 4 atau 5 aplikasi yang dianjurkan untuk kita pakai atau kita unduh dan kita daftarkan diri kita agar memiliki akun. Itu ada sekitar 4 atau 5. Di antaranya 4 atau 5 ya. Yang pertama kali itu adalah Sihati. Ini yang pertama kali nih. Sehati ya. Sehati ini apa? Sehati ini layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Itu bisa kita minta lewat aplikasi Sehati. Misalnya kita mau appointment, mau mengadakan perjanji sama rumah sakit. Kita sakit, terus kita mau mengadakan appointment, janji periksa jam sekian, hari sekian, itu bisa lewat Sehati itu ya. Atau kita dalam keadaan darurat pingin manggil ambulans. Kalau di sini kan bukan cross rate ya, bukan salib ya, tapi apa bulan namanya? sabit ya. Bulan sabit bulan itu. Sabit ya. Oke. Itu bisa kita panggil atau bisa kita minta ambulans itu lewat Sehati. Dan ini khusus untuk itu, bukan yang lain lagi. Makanya kan ini masih belum cukup. Nah, ketika dalam dalam kondisi lockdown atau dalam masa pandemi seperti ini, kita kan pengen umroh juga. Nah, pemerintah bagaimana nih caranya orang bisa umroh, tapi orang yang umroh itu harus terbukti bebas dari COVID. Maka dibuatlah Etamarna. Nah, orang yang mau pergi umroh dalam kondisi pandemi seperti ini harus menggunakan izin tasreh seperti hajian, mirip ya. Itu dengan cara mengunduh dan meminta izin atau menentukan jadwal itu lewat Etamarna. Jadi Etamarna khusus untuk umroh, untuk perjalanan, untuk menentukan jadwal, untuk meminta perizinan untuk pergi umroh lewat Etamarna. Dan dia bukan yang lain-lain lagi, itu aja fungsinya. Kemudian nanti ada tabaut. Nah, tabaut ini dia untuk mengetahui kondisi kalau kita seandainya ada orang yang dekat-dekat kita ada yang terkena infeksi, tabaut itu akan mengeluarkan alarm peringatan. Oh, ini Anda mendekati orang atau lokasi yang pernah terinfeksi, orang yang pernah teridentifikasi bahwa dia pernah terinfeksi COVID atau corona. Ya. Nah, yang terakhir yang kita bicarakan itu adalah Tawakalna. Tawakalna ini Yang lebih booming ini. Dan ini juga sudah lama juga sebenarnya, hampir bersamaan dengan Sihati dan Etamarna. Awalnya Tawakalna ini untuk izin keluar. Misalnya kalau waktu itu kan kita lockdown ya, total lockdown, nggak boleh keluar dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi. Jadi 24 jam pernah kita nggak pernah kemana-mana kan. Nah, untuk keluar ke mana, ke supermarket, tempat kerja, untuk ke rumah sakit, atau ke tempat-tempat yang kita membutuhkan mendesak ketika lockdown, pemerintah memerintahkan kita untuk menggunakan Tawakalna untuk perizinan. Nanti di perjalanan akan ditunjukkan. Nah, sekarang dikembangkan Tawakalna ini, termasuk tetap sama kan perizinan juga ya? Iya, sama. Tapi perizinannya lebih khusus kepada tempat-tempat yang di mana orang banyak berkumpul, tempat umum seperti mall atau perkantoran pemerintah atau masjid juga sekarang banyak diminta juga. Atau mana lagi? Ya termasuk toko sekarang, Bakara ada ya sekarang. Nah, ini tadi yang saya sebutkan satu persatu aplikasi itu masing-masing fungsi dan penggunaannya berbeda-beda. Ya. Jadi tidak tepat kalau ada orang mengatakan kita bisa ditangkap karena ilegal gara-gara kita mengunduh aplikasi Tawakalna. Ya. Padahal fungsi Tawakalna bukan untuk mengidentifikasi apakah legal atau enggak. Jadi kurang tepat. Kalaupun mau kita ditangkap
dengan alasan tidak punya Igoma karena kaburan mungkin. ya karena ilegal, Heeh. pastinya bukan Ilegal. karena nggak punya tawakal, tapi ada sebab lain. Mhm. Ini perlu diperinci lagi ya, Oke. apa sebabnya. Mudah-mudahan ini penjelasannya cukup jelas meskipun singkat. Jadi tadi ada 4 ya, ada Sihati, ada Etamarna, ada Tabaut, ada Tawakalna. Ini semua aplikasi masing-masing punya fungsi dan gunanya, dan tidak bisa saling tindih. Yang satu sama lain itu punya fungsi masing tersendiri, berbeda. Tapi begini, apa namanya? Yang menjadikan apa namanya? Sebuah tanda tanya itu adalah kenapa kok ada juga beberapa orang yang posting bahwasanya menyarankan untuk tidak menginstal Tawakalna seperti itu. Rasanya apa ya? Nggak mau coba. Hmm? Nah itu dia. Jadi saya juga nggak yakin sebetulnya ya, nggak yakin. Oh, ntar lagi maghrib Pak, dan teman kita datang tuh. Iya oke. Kita pause dulu, nanti kita sambung lagi siap. habis maghrib Oke. ya. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Insya Allah kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.